Pemirsa, hari ini aktivitas Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun kembali normal. Meski begitu, pagar berduri masih membentang di depan gerbang utama Pondok Pesantren. Kendati pagar berduri masih membentang di depan gerbang utama Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun, namun para pekerja hilir mudik memasuki Pondok Pesantren dan sejumlah satpam pun disiagakan di gerbang utama Ponpes. Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat mendatangi Ponpes Al Zaitun. Dalam seruan aksi tersebut terdapat 5 tuntutan: usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun, usut tuntas tindak pidana pemerkosaan atas laporan inisial KR yang diduga korban pemerkosaan Panji Gumilang, tegakkan UU PA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah di mana diduga Al Zaitun merampas tanah rakyat, hingga hentikan pembuatan dermaga khusus Al Zaitun. Kemudian bagaimana kondisi Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun saat ini? Ada rekan kami Opi Reharjo yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Opi, bagaimana kondisi di Al Zaitun ini pasca adanya geruduk massa kemarin? Ya, baik Ana, setelah pasca di demo oleh para warga di Kabupaten Indramayu, kali ini aktivitas di Pondok Pesantren Al Zaitun kembali normal. Kendati pagar berduri ini masih membentang di tengah pintu masuk Al Zaitun. Kita akan mencoba lebih mendekati Pondok Pesantren Al Zaitun untuk melihat kondisi seperti ini seperti apa. Ini adalah kawat berduri yang sebelumnya memang belum ada, tapi setelah adanya pendemo mulai dipasang dan para pendemo pun sekitar berjarak 20 meter dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Kawat berduri ini membentang sekitar jarak hampir 50 meter bahkan lebih mengarah ke selatan. Semua dipasang dengan kawat berduri. Sebelumnya memang masyarakat berdemo sekitar 300 orang mendatangi pondok pesantren ini untuk menggugat 5 tuntutan. Namun pihak kepolisian berusaha memisahkan antara kedua belah pihak karena memang di pondok pesantren Al Zaitun ini sudah menyiapkan 10.000 massa untuk menyambut kedatangan pondok pesantren. Maksud kami kedatangan pendemo. Ya, baik, Ana. Ya, Opi, lantas usai adanya demonstrasi dari massa ini kemarin, adakah tanggapan dari pihak Al Zaitun sendiri? Ya, karena memang pada saat ada demonstrasi tersebut tidak ada interaksi atau pertemuan dengan kedua belah pihak karena pihak kepolisian mengkhawatirkan jika kedua belah pihak ditemukan itu mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi hingga saat ini kedua belah pihak belum ada pertemuan sama sekali. Ya, baik Ana. Dari forum kemarin yang sempat berunjuk rasa di depan Ponpes Al Zaitun sendiri, akankah melakukan tindakan tersebut kembali ataupun unjuk rasa kembali? Ya, Ana, memang kami sebelumnya mendapatkan kabar bahwa aksi tersebut akan dilakukan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Memang sebelumnya dikabarkan direncanakan atau memang akan mengerahkan massa 3.000. Namun pada saat pelaksanaan hanya membawa massa ratusan ribu saja. Ratusan orang massa begitu ya kemarin saat berunjuk rasa. Lantas bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi hal ini? Apakah kemudian akan melakukan penyelidikan kepada pihak Ponpes Al Zaitun sendiri? Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan atau belum memberikan keterangan apapun terkait dengan tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut. Baik, terima kasih Opi mengabarkan langsung dari Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat.
Ya, dan pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menginstruksikan Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia agar membahas masalah ucapan salam yang dipraktikkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Wakil Presiden, ketenangan perlu dijaga khususnya menjelang pemilu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi video ucapan salam Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. diri mengenai penguatan Video tersebut memperlihatkan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mengajak para santri dan tamu undangan mengucapkan salam yang tidak lazim di kalangan umat Islam. Salam yang diajarkan Panji menggunakan bahasa Ibrani dan diucapkan dengan bernyanyi. Ini adalah rekaman acara Al Zaitun tahun lalu yang baru-baru ini viral. Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas masalah tersebut. Shalom, Shalom Alehem. ya kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius ya. Wakil Presiden juga menegaskan menjelang pemilu perlu menjaga ketenangan agar tidak ada ketegangan akibat isu-isu agama yang tidak lazim. Dari Ternate, Maluku Utara, Nadila Saleh, TV One mengabarkan. Alehem, Avenu Shalom Alehem. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ini tak berhenti menjadi sorotan publik, terutama pernyataan-pernyataan kontroversial tentang pengajaran pondok pesantrennya yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Lantas, benarkah Ponpes Al Zaitun sengaja dibuat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk mengelabui masyarakat? Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun menjadi viral pertama kali saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu syaf. Selain itu, ada juga sorotan tentang penyataan Panji Gumilang yang meragukan kebenaran Al-Quran hingga uang tebus dosa. Sederetan kontroversi Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu yang bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami. Ya, saya rasa MUI sudah mengamati sejak tahun 2000 ya. Dan tahun 2002 MUI membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian dan pengkajian. Dan karena yang banyak datang ke MUI itu adalah pengaduan-pengaduan ya tentang praktek-praktek penghimpunan dana yang luar biasa membebani gitu ya. Kemudian mereka melaporkan akhirnya merembet-rembet ternyata ini ada indikasi ya terkait dengan NII gitu kan. NII KW9 ya? Ya, jadi akhirnya tim ini mempelajari dan sampailah pada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu adalah ditemukan indikasi kuat. Ini tahun 2002 bukan sekarang ya? Iya. Ditemukan indikasi kuat adanya hubungan atau relasi antara Mahat Al Zaitun dengan organisasi NII KW9. Hubungan tersebut bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Artinya orang-orang yang memimpin, terutama Panji Gumilang, yang memimpin Al Zaitun itu adalah juga pemimpin di NII KW9. Indikasi ya, kuat ya. Yang kedua adalah ternyata ada dana yang mengalir dari NII ke Al Zaitun. Gitu. Yang ketiga secara historis memang Al Zaitun ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang terkait dengan NII.
Akibat dari kontroversi ini, ribuan orang berunjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka menuntut Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengusut tuntas dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tim TV One mengabarkan.